Pengacara sebut polisi tak rekayasa foto pemeriksaan Saka Tatal, mendadak ngaku tak disiksa Rudiana. Saka Tatal akhirnya mengakui bahwa polisi tak berbohong soal penyiksaan dalam pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti juga membenarkan bahwa kliennya tak mendapat intimidasi saat diperiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Saka diintimidasi ketika baru ditangkap, tetapi pada saat pemeriksaan verbal memang tidak ada intimidasi, kan ada saya di situ, tapi itu pun sudah sesuai BAP, sesuai tuntutan, kata Titin Prialianti. Penyiksaan yang dialami Saka Tatal, kata Titin Prialianti dialami bukan saat pemeriksaan verbal. Kalau gak ada intimidasi dia sudah bebas, kenapa dia berani seperti itu berarti ada suatu hal yang luar biasa yang dia yakini tak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dia juga berpikir gimana yang tuju di dalam yang dia yakini bukan pelaku atas perbuatan yang dituduhkan, kata Titin Prialianti. Bahkan menurutnya, Saka Tatal sudah mengungkap penyiksaan yang dia alami saat di persidangan. Anak sekecil itu waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa. Di sidang sempat dia ngomong seperti itu, kata Titin Prialianti. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menekankan kliennya tak pernah menyebut diperiksa oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana saat penyidikan kasus Vina Cirebon. Memang ada ya kalimat seperti itu keluar dari Saka Tatal. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan hal seperti itu, kata Titin Prialianti. Lihat foto menurutnya selama ini Saka Tatal hanya mengungkap dia disiksa oleh petugas berseragam polisi dan baju preman. Ketika ditanya pelan-pelan siapa yang mukul kamu, dia cuma mengatakan pakai baju seragam dia gak menyebut nama karena dia juga ngeblank, dia merasa kesakitan, boro-boro ingat orang nahan sakit aja luar biasa. Dia juga gak bisa nyebutin siapa yang mukulin dia. Yang jelas kadang pakai seragam kadang pakai baju preman yang jelas itu petugas kepolisian dia meyakini itu, kata Titin Prialianti. Sementara Saka Tatal mengaku mendapat penyiksaan dari polisi saat ditangkap polisi pada Agustus tahun 2016. Pas ketangkap baru nyampe di Polresta, gak berapa lama. Semingguan, disiksa, kata Saka Tatal. Namun hal tersebut dibantah polisi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto saat Saka Tatal diperiksa penyidik Polresta Cirebon Kota. Katanya Saka Tatal diintimidasi kemudian tidak didampingi oleh keluarga atau pengacara, kemudian mendapat penganiayaan, ini sebagai gambaran ada foto. Ini foto Saka Tatal diperiksa 2016, kata Sandi. Irjen Sandi Nugroho menerangkan dalam foto juga tampak penyidik yang memeriksa Saka Tatal bukan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Katanya yang memeriksa adalah Rudiana atau ayahnya Eki, ini diperiksa penyidik Polres Kota Cirebon, jelasnya. Dalam foto juga tampak Saka Tatal didampingi oleh ibu dan tantenya. Ini fotonya bahwa Saka Tatal difoto diperiksa dalam keadaan baik, tidak ada intimidasi. Didampingi yang perempuan tantenya, yang pakai jilbab ibunya, yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas, kata Irjen Sandi Nugroho. Bahkan menurut Sandi hasil penilaian ahli berdasar keterangan Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong selama pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Keterangan dari ahli, Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan, jadi keterangannya berubah-ubah, kata Irjen Sandi Nugroho. Kejanggalan foto Peggy Setiawan diapit dua wanita yang dijadikan bukti, Polri baru-baru ini merilis alat bukti foto Peggy Setiawan yang memicu komentar miring dari publik. Foto Peggy diapit oleh dua perempuan disebut menjadi salah satu bukti kuat keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Menanggapi foto tersebut, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purn Susno Duaji menilai foto itu masih lemah untuk dijadikan alat bukti. Ia mengaku gagal paham dengan maksud Polri menunjukkan foto tersebut. Sayang, kita menunggu-nunggu foto itu Peggy Setiawan sedang apa? Tanya Susno. Dilansir YouTube channelnya yang tayang pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Ia melihat tanpa adanya alat bukti forensik, penetapan Peggy sebagai tersangka kurang kuat. Jenderal Bintang 3 sebut bukti Peggy tersangka di kasus Vina Cirebon tak kuat. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji mengatakan, alat bukti yang ditunjukkan penyidik belum cukup kuat untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Peggy Setiawan alias Perong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, usai disebut buron selama 8 tahun. Diketahui,
Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar bahkan telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pegi Setiawan disangkakan pasal 340 pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan bukti berupa foto Pegi Setiawan. Pada foto itu, terlihat Pegi sedang bersama dua orang wanita. Pegi Setiawan berdiri di apit kedua wanita yang mengenakan baju kebaya dan kain sarung. Sementara Pegi memakai kemeja jeans dan celana panjang coklat. Menurut Sandi, foto itu diambil penyidik pada 8 tahun lalu. Ini foto Pegi tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, kata Sandi dikutip dari Kompas TV, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Sandi Nugroho mengatakan, foto itu ditunjukkan kepada pelaku yang sudah ditahan di kasus Vina. Di dalam BAP pelaku menyebutkan ya ini Pegi Pak, ini pelakunya, kata dia. Selain bukti foto itu, penyidik juga memiliki bukti berupa keterangan saksi. Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa sebanyak 70 saksi untuk Pegi Setiawan. Di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Pegi, yang lainnya ada saksi meringankan, dan saksi ahli, kata Sandi. Sementara itu, mantan Kabareskrim Kombes, Purn, Susno Duaji mengatakan, antara 70 saksi yang diperiksa ternyata tidak satu suara. Ya wajar karena keterangan saksi itu berdasarkan apa yang mereka ingat terhadap peristiwa 8 tahun lalu, katanya dikutip dari YouTube Susno Duaji, Jumat. Selain itu, menurutnya hal itu juga membuktikan bahwa alat buktinya belum kuat. Dengan adanya keterangan-keterangan berbeda, maka posisi keterangan saksi sebagai alat bukti itu tidak terlalu kuat atau lemah, jelas dia. Kemudian soal foto Pegi Setiawan bersama dua orang wanita di sebelahnya, menurut dia belum ada kaitannya dengan pembunuhan berencana. Tidak dijelaskan apa Pegi Setiawan sedang merencanakan pembunuhan atau sedang melakukan pembunuhan, atau sedang melakukan ruda paksa, karena pasal itu yang disangkakan. Jadi hanya foto yang diperlihatkan, bebernya. Untuk itu, lanjut dia, dari alat bukti foto dan keterangan saksi, belum ada penjelasan lain yang menguatkan Pegi Setiawan tersangka. Mudah-mudahan pada pra-peradilan ditunjukkan semua bukti, kata dia. Menurutnya, perlu adanya alat bukti forensik dan yang lainnya untuk mendukung Pegi sebagai tersangka. Sebab jika hanya bukti yang ditunjukkan Sandi ke publik, itu belum kuat. Kalau hanya berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan putusan gerasi, putusan sidang pengadilan bahwa mereka telah inkrah, visum, laporan polisi dan sebagainya, itu saya rasa kurang kuat untuk menentukan Pegi Setiawan sebagai tersangka, tandasnya. Buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon terancam hukuman mati. Buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang kini telah ditangkap, Pegi Setiawan alias Perong, terancam hukuman mati. Sejauh ini, berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pelimpahan berkas dilakukan pada Kamis tanggal 21 Juni tahun 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, UU Rino.
35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Rino. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Joe pasal 55 ayat 1, pertama pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Liga Akbar akhirnya bongkar sosok jenderal di kasus Vina, beda peran dengan Ibtu Rudiana. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Jam 12 malam dikabarkan Eki sudah gak ada dari inisial T, katanya. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Saya bareng sama inisial R, kata Liga. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal AU, kata Liga. Jenderal AU itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Masih ada orangnya, kata Liga. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Sudah klarifikasi, hanya menjelaskan itu saja, mengabarkan kecelakaan. Soalnya di TKP sudah ramai, kata Liga Akbar Cahyana. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Gak tahu tuh ke TKP apa gak, soalnya tersebar luas di BBM, katanya. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di GSP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru ada kabar dari salah satu keluarga orang XTC, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan. Kemudian dari teman 04 lihat ke sana, posisinya sudah dibawa ambulans atau apa, jelas Reno.